Halo everyone, welcome to my video. Di sini aku Anissa Masanda Putri dari kelas 2023 PLSA akan membahas mengenai stres dan kesehatan mental pada dunia kerja. Nah, kenapa sih aku milih tema ini? Karena menurut aku tuh yang pertama, tema ini tuh relate untuk kehidupan di masa sekarang yang dimana banyak sekali karyawan yang merasa stres dan memiliki kesehatan mental yang terganggu akibat pekerjaan. Dan yang kedua, karena menurut aku tuh tema ini tuh cocok banget untuk dibahas. Nah, dalam era modern ini, tekanan di dunia kerja tuh menjadi tantangan serius. Nah, kenapa sih? Karena tekanan ini tuh mengakibatkan kayak bunuh diri, terus kayak stres yang berkepanjangan, lalu kayak penurunan produktivitas dan kekurangan atau penurunan juga komunikasi dengan orang sekitar. Nah, biasanya stres ini tuh diakibatkan karena adanya peningkatan tuntunan. Jadi kayak dikasih tuntunan yang lebih gitu loh. Lalu ada persaingan yang ketat dan perubahan cepat dalam teknologi sehingga banyak sekali karyawan stres akibat itu. Nah, di sini aku akan membahas mengenai masalah-masalah yang udah aku telusuri ya. Yang pertama tuh ada masalah karyawan Facebook curhat stres karena dia tuh udah ngerasa capek ya kan, terus kayak stres banget soalnya dia tuh dikasih tuntunan kerja yang lebih, sedangkan gajinya dia tuh kecil, padahal tuntunan gajinya tuh lebih besar gitu loh. Lalu yang kedua tuh ada karyawan swasta yang bunuh diri akibat depresi seusai dipecat. Nah, kenapa sih kok bisa dia tuh bunuh diri? Karena karyawan swasta itu ngerasa kayak kayak mentalnya dia tuh kayak udah rusak, udah terancur. Nah, oleh karena itu tuh harusnya perusahaan itu mempertimbangkan dampak emosional dan memberikan dukungan pada karyawan ketika dia kayak resign atau dipecat gitu loh. Lalu yang ketiga, adanya tekanan kerja yang tinggi, sehingga tekanan kerja yang tinggi itu mengakibatkan mental PNS itu terganggu. Nah, kok bisa sih? Nah, kasus ini tuh didasari oleh adanya rasa jenuh dengan pekerjaan yang dihadapi. Jadi dia tuh udah bosen, pekerjaannya tuh kok cuma itu aja. Lalu karena ada tekanan pekerjaan tinggi juga, maka kesehatan mentalnya tuh juga terganggu. Lalu yang keempat, ada banyak karyawan stres ketika mengalami pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID ini tuh juga memberikan dampak stres loh pada karyawan karena gini ya, pada pandemi COVID-19 kan itu kan nyerang banget ya ekonominya. Jadi kayak ekonomi saat itu tuh udah seret dan terganggu. Oleh karena itu tuh perusahaan tuh harusnya bisa kayak memberikan pelayanan kayak kesehatan biar tetap stay gitu loh. Lalu yang kelima tuh ada 26% karyawan di Indonesia tuh mengalami stres. 26% loh ya. Jadi kayak seperempat dari semua karyawan yang ada di Indonesia tuh mengalami stres pada pekerjaannya mereka. Nah, stres ini tuh perlu juga untuk ditangani karena apabila 26% itu meningkat, maka akan mengakibatkan stres yang berkepanjangan dan banyak usia produktif kan udah kerja ya, usia produktif tuh bisa juga mengalami kayak bunuh diri atau yang lainnya. Nah, begitu. Lalu aku mengambil 3 landasan teori. Yang pertama adalah teori stres, yang kedua adalah teori perilaku, dan teori lingkungan. Yang pertama teori stres. Nah, menurut Charles D. Berger itu menyebutkan bahwa stres kerja adalah tuntunan eksternal yang mengenai seseorang. Misalnya dalam objek, dalam lingkungan ya, atau dalam stimulus yang secara objektif itu berbahaya. Nah, sedangkan menurut Wibowo itu stres kerja itu adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi proses berpikir, emosi, kondisi, dan mengakibatkan stres yang berlebihan sehingga dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan dan pada akhirnya akan mengganggu produktivitas mereka. Nah, lalu yang kedua ada teori perilaku. Nah, aku mengambil dari Ari Wijono, yaitu ada beberapa perilaku yang menunjukkan gejala stres, yaitu adanya perubahan fisik secara fisiologis dan sikap. Nah, secara fisiologis itu ditandai dengan adanya gejala seperti letih, lelah, pusing,
Tapi kalau psikologi itu tanda dengan dari kecemasan, sulit tidur, nafas tersengal-sengal. Nah, lalu yang ketiga adalah teori lingkungan. Nah, teori lingkungan ini menurut Schmidt adalah teori yang memberikan bahwa stres kerja itu dipengaruhi oleh lingkungan kerja, tempat kerja, organisasi kerja, struktur kerja. Nah, lalu apa sih akibat dari adanya stres itu? Yang pertama, bisa menyebabkan seseorang tuh merasa ingin bunuh diri atau ingin melukai dirinya. Lalu yang kedua, produktivitas seseorang atau karyawan itu akan menurun. Yang ketiga, akan muncul keretakan dalam hubungan dia dengan teman kantornya ataupun hubungan karyawan tersebut dengan atasannya. Lalu apa sih sebab-sebab dari stres ini? Jadi kayak penyebab dari stres ini tuh ada bermacam-macam ya. Yang pertama tuh ada tuntunan kerja yang lebih. Lalu yang kedua tuh struktur organisasi yang buruk. Yang ketiga ada lingkungan kerja yang negatif atau memberikan vibes buruk sehingga karyawan tuh merasa kayak dia tuh terkuras energinya. Lalu yang keempat itu adalah tidak cocoknya karyawan ketika bekerja di sana sebab dia merasa kayak kemampuannya itu tidak bisa berkembang, jadi dia stres. Nah, gimana sih solusinya untuk menanggapi ini? Halnya solusi yang bisa aku berikan yaitu pertama, kita harus memikirkan hal-hal baik. Lalu yang kedua, kita harus bisa mengatur stres kita kayak seberapa parah sih. Lalu yang ketiga, kita bisa memberi jarak. Dan yang keempat, kita bisa melakukan konseling atau berusaha memberikan konseling atau sesi konsultasi. Begitu. Sekian dari aku. Dadah.